sosok yang bakalan muncul di bulan Mei ini ya teman-teman ya, kita bakalan bagi menjadi 5 sosok gitu. Siapa sih kira-kira yang bakalan hadir ya atau muncul di hidup kamu ya di bulan Mei ini buat kalian teman-teman Cancer ya. Kita bakalan baca general reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng ya, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula. Dan teman-teman ya, buat teman-teman Cancer yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh ya, kalian boleh klik di description ya, di sana ada alamat email teman-teman, which is ini adalah konsultasi berbayar ya teman-teman. Dan juga di description itu ada link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia ya, which is ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy, audio terapi. Jadi buat kalian semua yang mau menerapi diri ke arah yang jauh lebih baik, kan selama ini kalian nanya nih gitu kan, apa sih yang bisa dilakukan Kak supaya begini, supaya begitu, supaya begini, supaya begitu. Nah ini adalah salah satu jawaban. Jadi ya jawabannya nggak pakai lama gitu kan, langsung aja cus ke sana, subscribe dulu, habis itu kalian lihat playlistnya seperti apa, sesuai cari yang sesuai dengan kebutuhannya kamu yang kayak gimana. Buat kalian yang mungkin mau menerapi diri ke arah yang jauh lebih baik juga ada, relationship juga ada ya, lalu juga finansial juga adalah beberapa gitu ya teman-teman ya. Bahkan buat kalian semua yang udah punya, yang misalkan kayak baby gitu kan ya, kayak anak dan sebagainya, itu ada ya di sana. Aku juga bikin karena ada beberapa request ya dari teman-teman semua gitu kan ya, jadi aku bikinin. Nah seperti itu, semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Oke, Cancer ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will prepare a beautiful word for you. Oke, 5 sosok yang bakalan muncul di bulan Mei ini. Ini adalah yang pertama ya teman-teman ya, Cancer. Buat yang pertama sosok yang bakalan hadir ya, sama kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa sih. Kita lihat, oke, Taurus ya, Taurus, atau sionya bisa jadi sio naga ya teman-teman ya, Taurus atau sio naga. Orangnya kayak gimana? Ini orangnya peduli banget sama image ya teman-teman ya, jadi jaim banget orangnya. Terus habis gitu juga pengalaman hidupnya juga cukup luar biasa teman-teman ya. Lalu juga kalau dibilang cerdik, akalnya banyak ya, sehingga dia itu pinter banget yang namanya memanfaatkan situasi dan kondisi dengan sangat luar biasa. Dan ini tipikal orang dengan pertimbangan yang sangat luar biasa ya teman-teman ya, panjang gitu ya. Jadi kalau misalkan ragunya tuh banyak gitu loh ya. Kalau masalah-masalah berkaitan dengan finansial dia oke, keuangan dia cenderung oke, pekerjaan dia juga cenderung baik ya teman-teman ya. Stabil, cukup stabil orangnya, sopan ya, keyakinannya juga lumayan gitu kan ya. Agak kaku ya, kaku. Kalau dilihat ini orang yang usianya bisa jadi sama atau lebih tua daripada kamu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dibilang dia tuh peduli banget sama penampilan loh ya, sangat peduli banget sama penampilan. Jadi mau pakai apa ya, mau kayak gimana, mau keluar itu nggak bisa yang namanya biasa aja tuh nggak bisa teman-teman ya. Bener-bener harus celing lah ya kayak gitu. Ya, sekarang kita lihat nih kehadirannya dia, kemunculannya dia ya teman-teman, ini akan membawa dampak apa sih gitu kan. Aduh ya, dampaknya sih kalau misalkan dilihat di sini apakah baik atau kurang baik, yang jelas ya, yang jelas kurang sih teman-teman ya, kurang baik. Karena apa? Karena bisa jadi ada pertentangan gitu loh di sana ya, seperti itu. Tapi semoga ini bisa dilalui dengan baik ya, amin. Ya karena memang dia tuh pinter ngomong gitu kan ya, jaim banget, pinter ngomong ya. Kalau pinter seperti itu ya kamu mesti pinter-pinter untuk menguasai bahan gitu kan ya, supaya apa, supaya kalau misalkan dia omongin dari sana, dari sini, dari mana itu bisa lah ya, tektoknya itu bisa gitu ya. Oke, sekarang yang kedua ya teman-teman ya, sosok yang kedua kita lihat, Cancer ya. Cancer bisa jadi Cancer atau sionya sio kambing ya. Cancer atau sionya sio kambing. Ini orangnya kayak gimana? Perasa banget ya, perasa, terus lembut banget perasaannya. Kalau dibilang sayang sama keluarga, ini orang yang cukup sayang ya sama keluarga ya teman-teman ya, peduli lah gitu. Sederhana
bawaannya itu sederhana banget gitu kan, bukan orang yang akan kayak mata duitan gitu tuh, enggak sih teman-teman ya, mengutamakan sisi finansial atau kemewahan gitu enggak sih teman-teman, sederhana banget orangnya ya, dan gak suka ngomong banyak gitu, yang penting pada kenyataannya tuh seperti apa ya. Ini orang yang seringkali susah buat berekspresi, susah jadi dirinya sendiri ya, karena sibuk kuat ya buat orang-orang yang dia sayangi atau yang dia cintai gitu kan, jadi sibuk bertahan gitu, padahal mungkin dirinya sendiri udah meronta-ronta. Tingginya oke ya, rata-rata standar lah gitu kan ya, tapi juga kadang-kadang itu kalau misalkan kartu ini nih kayak nggak begitu tinggi ya teman-teman ya, nggak begitu tinggi ya, dia bisa jadi standar atau di bawah standar lah ya, kurang lebih kayak begitu. Tapi berwibawa loh dia ya, berwibawa, terus orang yang bisa merawat diri dengan baik ya, seperti itu. Kehadirannya dia ini bakalan bawa apa? Oke, kalau dibilang apakah akan membawa kebaikan ya, bisa jadi gitu ya, beritanya positif, hal-hal positif yang mungkin terjadi sih teman-teman ya, bisa ngebantu juga mungkin ya, dari hal-hal yang mungkin selama ini kayak looping terus muter gitu kan ya, nggak ada jalan keluarnya. Nah ini orang yang bakalan datang dan bisa bantu lah ya, kayak gitu. Oke, yang ketiga sekarang teman-teman ya, kita lihat yang ketiga, sosok siapakah yang bakalan muncul ya. Oke, Leo ya, Leo atau sio monyet ya teman-teman ya, Leo atau sio monyet, kita lihat Leo atau sio monyet. Ini orangnya kayak gimana? Ini orang yang gak mau dengerin orang lain, alias aka egois banget gitu ya. Tapi baiknya baik sih, ini orang baik, cuman gak mau dengerin orang aja, dan selalu harus dia dulu yang diutamakan gitu ya, dia dulu yang harus jadi pusat perhatian gitu ya. Tapi kalau tanggung jawab, dia tipikal orang yang tanggung jawab ya, hangat ya, orang yang hangat, terus berani ya. Usianya bisa jadi lebih tua ya, tapi sama juga bisa ya, sepantaran atau lebih tua lah ya, kayak gitu. Terus apalagi ya, hangat, orangnya hangat, ceria kalau dibilang ceria gitu. Tapi ya itu dia tuh selalu, dia tuh kalau punya pasangannya tuh nggak boleh yang namanya ibaratnya kemana tuh dia overprotective banget, posesif banget lah ya, tipikal orang yang kayak begitu. Oke, kita lihat. Oke, datangnya ini membawa kebaikan sih, karena emang udah janji ya teman-teman ya, sudah ada janji bahwa akan hadir, akan muncul, akan datang gitu kan ya di bulan Mei ini ya. Jadi ya datanglah dia gitu loh ya, seperti itu. Oke, ini adalah sosok yang ketiga. Nah sekarang kita menuju ke sosok yang keempat ya. Sosok yang keempat kita lihat. Alright, Pisces ya, atau sio kelinci teman-teman ya, Pisces atau sio kelinci. Ini orangnya kayak gimana sih ya? Ini orangnya introvert banget ya, tapi kalau udah sayang sama orang dia bakalan sayang, walaupun kayak misalkan di mulut itu ya kayak against gitu ya, menolak bahwa kamu tuh harusnya gini bla 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 bla, nyalahin dan sebagainya, tapi tetap loh ya, dia adalah orang yang mau bantu gitu loh ya, seperti itu. Jadi cuman kata-kata dan apa yang dirasakan itu berbeda. Ini tulus sih, orang yang cukup tulus ya, kalau dibilang perasa ya, introvert ya, kalau dibilang spiritualis ya, suka dengan hal-hal yang berbau-bau spiritual juga ya teman-teman ya, intuisinya cukup bagus ya, cuman ya itu dia tadi ya, suka nyalain ini loh teman-teman ya, kadang-kadang yang bikin dia itu jadi kayak public enemy gak sih? Bukan public enemy sih ya, banyak lah yang berseberangan gitu ya, ibaratnya seperti itu. Ini tipikal orang yang mau berjuang sih kalau misalkan buat orang yang disayang, dan bener-bener dia tuh tulus gitu loh orangnya, seperti itu. Nah kita lihat ya kedatangannya dia atau kemunculannya dia ini bawa hal-hal kayak gimana, kurang baik ya, kurang baik sih teman-teman ya, karena di sini nih jadi kayak ya karena tipikal orang kayak begitu kan ya, jadi suka apa aja tuh jadi salah gitu loh teman-teman ya, padahal mungkin udah melakukan yang
terbaik gitu kan ya, tapi tetap aja yang namanya kayak di salah-salahin gitu ya, seperti itu. Jadi kedatangannya dia kurang baik juga gitu kan ya, bisa jadi menyalahkan ya, atau gitu membuat terjebak dalam situasi dan kondisi yang bener-bener kamu tuh nggak suka kayak gitu ya, nggak nyaman lah gitu ibaratnya ya. Oke, ini sosok yang keempat ya. Sekarang kita akan menuju ke sosok kamu yang kelima ya teman-teman ya. Sosok yang kelima kita lihat di sini ya. Ada si Aquarius ya. Oke, Aquarius ini bisa jadi Aquarius atau sionya sio macan ya teman-teman ya. Aquarius atau sio macan. Sio mau sio macan. Oke, orangnya kayak gimana? Yang jelas yang suka sama dia tuh banyak ya, karena dia itu harapannya banyak orang ya, disayangi sama banyak orang ya. Yang orang lain nggak tahu adalah ya, dia tuh selama ini kayak berasa nggak dipahamin sama orang gitu loh teman-teman ya. Harapan banyak orang sih, tapi dia kayak kalau dia down, dia kehilangan arah hidup gitu, kayak berasa nggak ada yang mau ngertiin dia ya, seperti ini. Ini orangnya tegas, berani ya, gampang bergaul walaupun kaku ya teman-teman orangnya. Finansialnya cukup bagus sih kalau kita bicara masalah pekerjaan ya, ini orang yang cukup settle down sih ya, dan orang yang mau ngerti, empatinya cukup tinggi ya, agak sedikit mistik juga ya teman-teman ya. Feminim. Nah, kehadirannya dia bawa hal apa? Waduh ya, ini dia nih teman-teman ya. Kehadirannya dia itu justru membawa hal-hal yang kurang baik gitu kan ya. Artinya hal-hal yang mengakibatkan emosi-emosi ya yang muncul ya, dan membawa ketidakstabilan ya. Jadi potensinya seperti itu sih ya teman-teman ya. Ada ujian gitu kan ya, rintangan. Justru kedatangannya dia ini bawa hal-hal yang kurang baik ya, perasaan-perasaan hilang, perasaan-perasaan merasa ditinggalkan gitu ya, seperti itu. Oke, right, ini adalah sosok yang kelima ya teman-teman ya, sosok yang kelima. Dan sebenarnya kita tuh nggak pernah bisa ya yang namanya tahu gitu kan siapa yang mau hadir atau nggak hadir gitu kan dalam kehidupannya kita. Kita sebagai seorang manusia boleh aja berencana gitu kan, menginginkan ya yang hadir atau yang muncul dalam kehidupan kita itu siapa, tapi tetap alam semesta itu punya caranya sendiri supaya kita belajar guys ya. Jadi pastikan kita belajar dari orang yang lalu lalang dan lewat dalam kehidupannya kita. Jangan sampai kita nggak ngambil pelajarannya, rugi banget ya. Oke teman-teman, kita bakal jumpa lagi ya di next time reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda ya. Pastinya di general reading ini ya kita sama-sama belajar, pastinya seperti itu ya. Next video teman-teman, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day, bye bye.